Ada seorang santri, maksudnya orang yang biasa hadir di majelis, karena Habib Ja'far bahkan gak punya pondok pesantren. Ada nih yang suka ngaji-ngaji sama Habib Ja'far. Satu waktu datang, hatinya kepengen ngerti, hatinya kepengen paham. Bib, minta maaf, minta maaf. Saya tahu ini gak penting buat Habib, tapi ini penting buat saya, Bib. Hati saya tuh, Bib, kalau denger orang-orang bilang Habib Ja'far 15 menit baca 10.000 surat Al-Ikhlas. Hati saya kepengen percaya, Bib, tapi ini kotor nih hati ini, kenapa gak percaya ya, Bib? Tolong yakinkan hati saya, Bib, biar dia nih lebih mantep lagi buat ibadah, lebih mantep lagi sama jalan yang harus ditempuh. Habib Ja'far sebenarnya gak perlu tuh, Bu, pengakuan dari manusia, tapi Habib Ja'far kesian sama dia, kesian. Jadi sama Habib Ja'far, kamu pakai ada jam tangan, ada. Ini kan baru aja nih kan, zaman berapa puluh tahun lalu aja. Yuk, kamu ada tasbih. Zaman itu udah ada musim tasbih cetak-cetak gitu. Ayo deh, dihitung. Bismillah. Habib Ja'far gak perlu pengakuan. Kesian sama orang ini nih. Dan kesian juga sama orang-orang kayak kita-kita di sini nih. Biar ada buktinya gitu. Ayo, dihitung. Ini cerita ini salah satu dari cerita yang pernah disampaikan guru kami, Habib Umar bin Hafid. Dia pegang tasbih, dilihat jamnya, oke, 11 teng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, cetek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, cetek. Itu yang ngitung si santri, yang ngitung, yang baca Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bahkan nggak cepet teman-teman, nggak kayak kamu kalau disuruh baca banyak-banyak pasti cepet banget dah. Betul nggak? Kok Ustazah tahu sih? Nah saya juga gitu. Kalau udah yang bilangannya banyak-banyak tuh ya, baca Qul huwallahu ahad 1000 kali di hari Arafah. Ya Allah, ya Allah. Bacanya tuh udah modelnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Betul. Lama-lama bismillahirrahmanirrahim. Wahad bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, sampai malaikat rokibnya bingung nih yang dicatat yang mana nih pahalanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim. Emang bener banget kata guru saya yang lain, Habibana Zain bin Smith. Kita nih gak pinter menghargai ibadah, sehingga dosa yang ditimbulkan saat ibadah aja udah perlu diistighfarkan. Kata Habib Zain bin Smith, kayaknya nih sholat kita nih perlu diistighfarin, zikir kita perlu diistighfarin, Quran kita perlu diistighfarin, bahkan istighfar kita perlu diistighfarin. Betul nggak? Kita baca istighfar kayak orang nantangin. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu kan sama aja nih, kayak kita udah habis bikin salah sama emak kita misalnya, bikin salah sama teman kita misalnya, terus kita bilang maafin, 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 maafin. Dimaafin apa tambah bikin salah lagi tuh? Modelannya gitu. Masya Allah. Belum jadi hamba yang bertakwa. Saudara sekalian, dia kemudian nih santri ini ngitung terus Habib Ja'far baca sambil ngeliatin jam. Dapat 5 menit udah dapat 7.500. Ternyata bukan 15 menit 10.000, akan tetapi 15 menit 15.000.
Habibie nanya, mau diterusin? Ampun Bib, udah Bib. Kok bisa ya Bib? Bib boleh nanya sekali lagi Bib? Silahkan. Dia bilang, Bib, emang Habib awal-awal udah langsung kayak gini Bib? Tiba-tiba bangun tidur, zup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul. Kayak gitu Bib. Kata Habib, enggak nak. Ibadah itu adalah perjuangan. Ibadah itu adalah perjuangan, pertempuran batin. Pertempuran dalam hatimu. Mengalahkan hawa nafsu dan mengalahkan godaan setan dalam diri. Satu hari saya mikir, ya Allah, ini jadi hamba gak tahu diri kayak begini nih, mau kapan benernya? Saya memutuskan, saya gak akan tidur kecuali sesudah membaca Qul huwallahu ahad 1000 kali. Hawa nafsunya langsung protes. Jangan gitu dong, apa-apa tuh lebih baik dikit-dikit, tapi istiqomah. Daripada sekali dikerjain banyak tapi nggak istiqomah. Beliau udah jadi ustadz, udah jadi ulama zaman itu teman-teman. Ketika memutuskan nggak akan tidur awal malam ya, pada maghrib gitu, saya nggak akan tidur malam ini kecuali setelah selesaiin Qul huwallahu ahad 1000 kali. Itu nafsunya masih protes, padahal segitunya udah jadi ulama. Karena memang nafsu ini nggak dididik ya nggak jadi bener teman-teman. Nggak pernah mengalami proses pembelajaran, yang nggak akan pernah sampai. Itu sama aja kayak orang yang kalau kamu nggak pernah bersekolah, yang nggak akan pernah dapat ijazah. Betul? Kalaupun dapat ijazah, ya ijazahnya nembak, ijazahnya palsu, gelarnya, titelnya nggak beneran. Serius kalian? Jadi mengalami masa proses. Dia bilang, saya memutuskan malam hari itu saya gak mau tidur nih sebelum baca Qul huwallahu ahad 1000 kali. Hatinya protes. Kalau kamu protes saya tambahin 1000. Saya baca nih 1000 kali. Dia bilang ngantuk-ngantuk saya tahanin terus. Besokannya lagi 1000, besokannya lagi 1000, mulai enak nih 1000 nih. Saya bilang satu malam, sekarang saya mau bacanya 2000 malam hari ini. Protes hatinya. Jangan gitu, mendingan 1000 aja udah setiap malam. Ngapain jadi 2000? Oh kamu gak mau nih 2000, kalau gitu 3000. Ya udah kalau gitu 1000 aja. Ya udah kalau gitu 2000, nggak bisa 3000. Baca malam hari itu 3000, ngantuk-ngantuk ditahanin. Minum kopi ini itu segala macam sampai kelar 3000. Besokannya malam hari ini saya mau baca 2000. Oke 2000. Terus berhari-hari lamanya 2000. Lama-lama sekarang saya mau naikin 3000. Jangan 3000, 2000 aja. Kalau gitu 5000. Gitu tuh. Terus kayak gitu. Terus. Sedikit sekalian, sampai Allah muliakan beliau dengan 15 menit 10.000 Qul huwallahu ahad beliau baca. Ibadahnya udah jadi kesenangan. Yang katanya sahibul hadrah tentang hamba-hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lima lahum syahwah illa lidzikrillah. Mereka nggak punya syahwat, mereka nggak punya ambisi, mereka nggak punya keinginan, mereka nggak punya hobi illa lidzikrillah, selain zikrullah. Hamba-hamba yang hobinya, kesenangannya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekalian, kalau kamu nanya saya, Ustazah pernah nggak ketemu seseorang di antara mereka? Pernah, bukan seseorang, beberapa orang.
banyak orang hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah izinkan mata ini berjumpa. Ada namanya Habib Abu Bakar bin Umar Al-Haddar. Beliau kalau bulan Ramadan, bahkan kabarnya juga di luar Ramadan, hatam Al-Quran sehari sekali, 30 juz. Beliau baca Quran dari awal hingga akhirnya setiap sehari sekali. Hatam Quran. Bukan yang ustazah baca Qul huwallahu ahad 3 kali kan kayak hatam tuh. Bukan yang begitu. Bukan. Baca Quran dari awal sampai akhir. Anak-anaknya tahu, orang tuanya tahu, siapapun kalau mau ikutan nyimak bersama bisa. Dari awal sampai akhir dibaca Al-Quran sehari sekali. Sehari sekali. Masih hidup sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan bisa terus-terusan memberkahi kehidupan kami-kami para murid-muridnya insyaallah. Amin. Sehingga sekalian yang saya muliakan, hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tuh udah yang jadi orang kenyang dengan zikir, nikmat dengan ibadah, gitu ya. Saya ceritakan di buku Bidadari Bumi yang pertama. Saya ketemu sama Wabah Khadijah Asgaf dari Mekah, teman-teman. Saya jadi tetangga sebelah beliau selama kami mengerjakan ibadah haji. Malam-malam di Mina, saya tidurnya sebelahan sama beliau. Selama 5-6 hari itu sebelahan persis di samping saya. Saya gak ngerti tuh, kalau saya pikir-pikirin, ya Allah, Allah ngasih hadiah sama saya sampai bisa sebelahan berhari-hari sama beliau. Mungkin tujuannya adalah biar saya bisa cerita sama kamu, biar saya bisa bercerita kepadamu tentang hamba-hamba mulia di sisi Allah. Bahwa meskipun kamu hidup di zaman tahun 2023 sekarang ini, teman-teman, di saat kamu kalau ngelihat mall rame, kamu ngelihat pasar rame, kamu ngelihat konser-konser rame, kamu lihat orang-orang sibuk dengan dunia, kamu tetap harus tahu bahwa di atas muka bumi ini ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Kualitas nomor 1, karakter paling mulia, pribadi paling bertakwa, yang faham hidup ini untuk apa, yang faham hidup ini untuk siapa, yang mereka mempersembahkan jiwa raga mereka untuk siapa. Perjalanan mereka lurus dalam hidup menuju ridha Allah, berakhir dengan tinggal di surga Firdaus paling atasnya. Mereka hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya ingat haji tahun itu, tahun 2000, saudaraku sekalian. Usia saya 20 tahun kala itu. Ya, saya 79 waktu itu, hajinya itu di awal-awal tahunnya. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya sebelahan sama beliau. Saya lihat semua orang kok minta doa gitu, minta nasihat sama beliau. Jadi saya tahu bahwasanya ternyata sebelah saya ini bukan perempuan sembarangan gitu. Karena ternyata orang-orang semuanya pada minta doa atau apa dari beliau gitu kan. Haji kami itu ikut satu rombongan haji bukan berdasarkan negara, tapi berdasarkan travel. Al-Khalij waktu itu yang dipimpin oleh guru kami Habib Umar bin Hafid. Itu satu tenda terdiri dari berbagai macam negara, teman-teman. Ada yang dari Yaman, ada yang dari Kuwait, ada yang dari Bahrain, ada yang dari Saudi Arabia, ada yang dari Abu Dhabi, ada yang dari segala macam negara gitu. Termasuk saya nih dari Indonesia, karena berangkatnya sebagai santrinya Habib Umar, jadi kami berada dalam tenda tersebut. Itu saudaraku sekalian, ketika saya liatin tuh orang-orang pada minta doa sama beliau, oh kalau gitu baiklah.
Saya pun kemudian deketin Hubabah di hari terakhir, malam terakhir. Besoknya Hubabah tuh berangkat. Saya bilang sama Hubabah, saya bilang, Hubabah, ada hakul jar, ada hak bertetangga Hubabah. Kalau yang lain nih dapat doa nih sama tetangga nih, Nabi Muhammad kan dikasih pesan sama malaikat Jibril. Mazala Jibril yusini bil jar hatta khasyitu an yurath. Kata Nabi Muhammad, malaikat Jibril nih pesenin terus sama saya, baik-baik sama tetangga, baik-baik sama tetangga, sampai saya khawatir tetangga tuh nanti lama-lama dapat warisan. Repot nih kalau sampai tetangga nanti lama-lama dapat warisan gitu kan. Jadi Hubabah nih, saya sebagai tetangga Hubabah selama ini nih, Hubabah nih diwajibkan untuk baik-baik sama saya bilang. Hubabah bilang, liatin saya sambil senyum aja nih. Saya bilang, Hubabah, kalau gitu Hubabah saatnya nih buat doain saya. Ayo Hubabah, bacain air, doain saya bilang. Gak lama kemudian ada datang orang. Hubabah tolong tengokin tuh, ada orang tuh di sebelah sana tuh tempat tidurnya, yang sebelah sana Hubabah tuh. Kesian Hubabah, kepalanya kena batu waktu lempar jumroh. Saya udah nunduk aja. Saya udah tahu kayaknya orang Indonesia tuh yang lempar. Kita tuh suka kalau ngelempar suka ada pikiran ngelempar setan gitu. Jadi kalau ngelempar jumroh tuh kayak balas dendam gitu kan. Setan nih. Sehingga sekalian kadang-kadang nggak nyampe ke sumur, nyampenya kepala orang tuh ya. Akhirnya Hubabah noleh sama saya, Halimah sebagai tetangga yang baik, yuk kita tengokin tetangga kita. Akhirnya saya diajakin nengokin, habis selesai nengokin, gak lama datang waktu maghrib. Kata Hubabah, kita sholat dulu kan nak. Yaudah tuh, sholat. Habis saya sholat ada kajian, habis saya kajian makan. Habis saya makan, udah Hubabah balik lagi ke tenda nih, saya udah tungguin aja Hubabah sekarang. Kata Hubabah bilang, Halimah sekarang saya kepengen batalin wudhu. Para ulama tuh teman-teman, itu mereka gak akan batalin wudhu kecuali sesudah di tempat mereka berwudhu. Gak kayak kamu nih, kau tanyain siapa yang punya wudhu di sini nih, bisa hitung jari mungkin, ya yang jaga wudhu gitu. Saya bilang oke Hubabah, bawa pergi wudhu. Saya pun ikutan juga akhirnya pergi wudhu. Terus gak lama saya tungguin Hubabah di tempat tidur tadi itu ya. Habis selesai wudhu, beliau sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah wudhu. Dan itu sunnahnya memang enggak